Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jawaban doa. Saya percaya berbicara tentang jawaban doa, setiap kita merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita merindukan jawaban dari seruan-seruan kerinduan kita kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu? Adakah saat ini saudara sedang merindukan sesuatu untuk Allah mewujudkannya dalam kehidupan saudara? Adakah saat ini saudara sudah lama berdoa, sudah lama saudara merindukan, sudah lama saudara meminta dan meminta kepada Tuhan, dan saudara rindu Allah menyatakan jawaban dari seruan dan permohonan saudara di hadapannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai saudara berseru, tetapi seruan dan doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan karena saudara salah berdoa. Jangan sampai saudara menggunakan banyak waktu untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Allah tidak memperhatikan karena saudara salah berdoa. Nah, kita akan belajar saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita berdoa supaya kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara menerima apa yang menjadi prinsip dan kebenaran bagaimana supaya saudara benar-benar mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu
dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaan sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Allah menampakkan diri kepada Salomo ketika dia selesai membangun bait suci, rumah Allah, dan selesai membangun istananya. Dan isi dari pernyataan Allah saat Allah menyatakan diri kepada Salomo adalah bahwa dia mau menyatakan bagaimana dia menjawab doa Salomo dan menjawab doa-doa umatnya, dan dia juga memberi peringatan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu yang salah, yaitu memohon kepada Allah lain, menyembah Allah lain, menyembah berhala. Maka yang akan terjadi kehancuran yang sulit dijelaskan. Bahkan orang-orang akan tertegun melihat kehancuran yang dahsyat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan ketika umat-umatnya beralih menyembah kepada Allah lain dan memohon kepada Allah lain. Jadi saudara, yang mau ditegaskan oleh Tuhan kepada Salomo dalam konteks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan akan menjawab dia, dan Tuhan juga akan terus menjawab dia ke depan. Tuhan akan menjawab umat-umatnya, dan Tuhan juga akan terus menjawab umat-umatnya jika mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Tetapi sekali lagi sebaliknya juga, Tuhan akan murka semurka-murkanya kepada mereka, sehingga kehancuran penderitaan yang akan terjadi jika mereka beralih kepada Allah lain, menyembah Allah lain, memohon kepada Allah lain.
Nah, itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang seharusnya dilakukan oleh Salomo sepanjang hidupnya, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat-umat Tuhan sepanjang hidupnya, supaya mereka mengalami jawaban Tuhan di sepanjang hidup mereka. Demikian juga saya dan saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di sepanjang hidup kita, apa yang harus kita terapkan dari firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, supaya hari ini kita mendapat jawaban doa dari Tuhan, dan ke depan pun kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Kita akan mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, dan saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saya rindu saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara ke depannya. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara, bagaimana Tuhan menjawab tangisan dan seruan saudara. Silakan saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dibangkitkan iman mereka ketika mendengar kesaksian saudara, di mana Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, di mana Tuhan menjawab doa-doa dan seruan saudara. Kita akan belajar beberapa hal saudara. Sedikitnya ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lihat dalam konteks ini. Bagaimana supaya Tuhan menjawab doa dan terus menjawab doa ke depannya. Kita melihat bersama di ayat yang ke-14 saudara. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Yang pertama yang ditegaskan di sini adalah bahwa umatnya harus merendahkan diri dan berdoa. Di mana di ayat 13 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, ada masa-masa Tuhan menegur umatnya ketika mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan orang Israel ketika mereka berdosa, ketika mereka bersalah, Tuhan tegur. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya itu tergantung respon mereka. Ketika Tuhan menegur mereka dan kemudian mereka akhirnya berubah, maka Tuhan akhirnya menerima mereka dan Tuhan lakukan campur tangannya di dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka menolak untuk berubah, maka Tuhan murka. Tuhan menyatakan hukuman atas mereka, sehingga seringkali umat-umat Tuhan mengalami penderitaan yang begitu berat, padahal mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Nah saudara, yang perlu kita belajar di sini, di mana Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit, dan bila mana tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada proses yang Tuhan beri. Nah, proses di dalam kehidupan kita seringkali ada 2 jenis saudara. Tuhan memproses kita karena kita melakukan sesuatu yang salah kepada Dia supaya kita berubah. Tetapi terkadang Tuhan memproses kita bukan karena kita melakukan satu kesalahan, tapi Tuhan ingin kita naik level. Seperti Ayub misalnya, tidak didapati sesuatu yang salah dalam diri Ayub, padahal Tuhan malah memuji-muji Ayub, di mana betapa salehnya, kudusnya, dan takutnya Ayub akan Tuhan. Tetapi di saat itulah akhirnya melalui perbincangan Tuhan dan iblis, dan akhirnya Ayub diizinkan dicobai, diuji. Di mana konteksnya di sana Ayub diizinkan dicobai, diuji bukan karena Ayub melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan ingin dia naik level. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Ada 2 jenis proses yang kita alami dalam hidup kita. Kita diproses karena kita masih melakukan kesalahan demi kesalahan. Artinya kita diproses di bagian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan supaya kita berubah. Tetapi kita juga terkadang diproses karena Tuhan ingin kita naik level. Nah, yang manapun ini saudara, kalau kita rindu mengalami jawaban doa dalam hidup kita, maka melalui proses ini kita harus merendahkan diri
di mana ayat 14 setelah ayat 13 dikatakan bahwa ada proses yang Tuhan kerjakan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Jadi ketika mereka diproses saat mereka salah, mereka merendahkan diri dan berdoa. Seringkali dalam hidup ini, saudara, begitu banyak orang ketika Tuhan menegur malah makin parah. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, dan Tuhan mengizinkan dia mengalami satu proses, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya makin menjadi-jadi. Akhirnya malah menyalahkan Tuhan, padahal dia yang membuka pintu, sehingga masalah terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami satu teguran, dia malah makin parah, malah menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudara, tidak akan mengalami campur tangan Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Tetapi orang yang ketika dia mengalami satu proses karena dia melakukan kesalahan, dan kemudian dia langsung merendahkan diri dan bertobat, dia langsung merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah Tuhan menjawab doanya, Tuhan campur tangan atas kehidupannya. Tuhan menerima dia apa adanya. Kita melihat, saudara, kesalahan misalnya yang dilakukan antara Saul dan Daud. Kalau kita melihat kesalahan Daud begitu fatal, tetapi kesalahan Saul dibandingkan dengan kesalahan Daud sebenarnya tidak terlalu fatal. Kesalahan Saul waktu itu dia hanya melanggar otoritas, melanggar aturan. Dia melakukan sesuatu yang bukan kerjaannya. Dia melakukan tugas keimaman. Dia masuk ke bait Allah melakukan tugas keimaman. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Tetapi waktu dia ditegur, bukannya dia bertobat, malah dia marah. Saat Saul ditegur, dia malah marah. Padahal kesalahan itu sebenarnya, ketika dia ditegur akhirnya dia minta ampun, sebenarnya kesalahan itu tidak terlalu fatal kalau dibandingkan dengan kesalahan Daud. Tapi ketika Saul ditegur oleh Nabi, malah dia berontak, malah dia marah. Karena dia merasa dia raja, dia berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Nah, masalahnya kesalahan Daud begitu fatal, saudara. Apa kesalahan Daud? Dia melakukan perzinahan dengan istri orang. Dia mengingini istri orang. Dan untuk meluluskan apa yang menjadi keinginannya, malah dia membunuh suami orang tersebut. Dia menginginkan Betseba, saudara. Ketika dia melihat Betseba sedang mandi, lalu ketika dia menginginkan Betseba, dia atur strategi supaya suami dari Betseba ini bisa mati dan dia bisa mengambil Betseba jadi istrinya. Nah, saudara, dua kesalahan yang begitu fatal, yaitu kesalahan perzinahan dan kemudian kesalahan pembunuhan. Tetapi pada saat Daud ditegur dan kemudian dia bertobat, Allah masih menerima dia sekalipun ada akibat yang harus dia terima. Anaknya meninggal dan kemudian di sepanjang sejarah hidupnya itu menjadi cacat yang tidak pernah bisa dihapuskan. Kita melihat dua orang ini, saudara. Satu melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal tapi tidak mau merendahkan diri ketika ditegur. Akhirnya Tuhan marah kepada dia dan dia dihukum. Dan kemudian satu melakukan kesalahan yang fatal tetapi ketika ditegur langsung merendahkan diri dan kemudian minta ampun. Akhirnya Tuhan terima, sekalipun ada akibat-akibat dari situ, konsekuensi dari semua yang dia lakukan itu yang harus dia terima. Kematian seorang anaknya, lalu kemudian cacat di sepanjang hidupnya, orang tahu apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi, itu yang dimaksudkan di sini.
bahwa jika umat-umatnya mengalami satu proses karena mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, dan mereka merendahkan diri, Tuhan dengar doa mereka. Dan kadang saudara, sekali lagi kita kadang diproses bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi kita mau naik level. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita jika itu terjadi? Apakah kita seperti Ayub yang berkata bahwa saat dia melakukan hal itu, dia mengalami hal itu, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Nah saudara, dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tetap menyembah Tuhan, sehingga pada akhirnya, singkat cerita, Tuhan curahkan berkat berlimpah kepada Ayub, 2 kali lipat dari semua yang dulu dia punya. Itu yang terjadi kepada Ayub. Doa-doa Ayub dijawab, semuanya dipulihkan, masalahnya dipulihkan, dia diberkati 2 kali lipat. Dan itu terjadi kepada Ayub. Kenapa saudara? Karena Ayub berespon benar saat Tuhan memproses dia, sekalipun dia tidak salah. Tapi ada orang-orang ketika dia misalnya merasa dia hidup benar, rajin beribadah, takut Tuhan dan sebagainya, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami satu tantangan, akhirnya dia marah. Tuhan, bukankah aku melakukan apa yang benar? Bukankah aku tidak melakukan kesalahan di hadapan-Mu? Aku rajin beribadah, aku melayani, aku begini, aku begitu. Kenapa ini terjadi? Dan akhirnya dia undur dari Tuhan. Ada orang seperti itu? Banyak saudara. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Padahal kenapa dia diproses, kenapa dia diuji? Karena Tuhan mau dia naik level. Apa yang akan terjadi jika dia naik level? Maka dia akan terima berkat yang lebih berlimpah. Dia akan lihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat dalam kehidupannya. Jadi saudara, yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa, saat Tuhan memproses kehidupan kita, baik itu proses karena kita melakukan kesalahan, maka rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita diproses, padahal kita tidak melakukan kesalahan, tetap juga merendahkan diri. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap diproses, karena aku mau naik level lagi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami proses Tuhan. Mungkin karena saudara di masa lalu melakukan kesalahan dan hari ini sedang diproses oleh Tuhan. Rendahkan dirimu, jangan berontak kepada Tuhan. Saudara bisa, sehingga saudara akan melihat campur tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, padahal saudara merasa saudara hidup benar, saudara beribadah dan sebagainya. Tetapi saudara diproses sehingga saudara mengalami beban berat saat ini. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan protes, jangan undur, jangan lemah. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menolong kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa daripada Tuhan, rendahkan diri saat hidupmu diproses. Kemudian masih ayat yang ke-14. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban doa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Dan mencari wajahku. Saudara, saat diproses supaya jawaban doa diwujudkan oleh Tuhan, maka tetaplah cari wajah Tuhan. Tetap rindukan Tuhan, tetap haus akan Tuhan, tetap cari wajah Tuhan untuk saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Artinya, carilah Tuhan, rindukan Tuhan, haus akan Tuhan, cari wajah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun proses hidup saudara berat yang sedang saudara jalani, carilah tetap Tuhan. Maka saudara akan mengalami jawaban doa. Jadi saat ini apapun yang saudara alami, bahkan ketika saudara tidak mengerti, tetaplah cari wajah Tuhan. Saudara ingat pemazmur berkata bahwa dia begitu bingung dengan apa yang terjadi, begitu berat beban kehidupannya. Lalu dia berkata, aku dungu dan aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Namun dia berkata, aku tetap di dekatmu. Artinya apa saudara? Dia tetap rindukan Tuhan dan dia tetap haus akan Tuhan sampai akhirnya dia melihat pertolongan Tuhan.
Saudara, di dalam hidup ini terkadang kita masuk ke dalam satu situasi yang sulit dan berat, dan kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, dan kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan sebagai jalan keluarnya. Kita tidak mengerti lagi. Saudara, saya sering kali mengalami dan masuk ke dalam situasi yang demikian. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian yang Tuhan izinkan aku alami. Dan ketika cobaan dan ujian itu terjadi, jujur secara manusia aku bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus kulakukan atas masalah persoalan yang berat yang sedang aku alami. Tetapi dalam kebingungan itu, jangan pernah undur dari Tuhan. Aku sadar akan hal itu, saudara, sehingga aku tetap mencari wajah Tuhan, dan selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada jalan keluar. Saudara, di video sebelumnya, saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Begitu mengerikannya pada masa itu, saudara. Dan masalah itu berlangsung begitu lama, sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan ketika aku tetap berserah kepada Tuhan. Masalah itu adalah di mana satu kali gereja yang saya gembalakan, kami punya program untuk membeli alat musik. Sehingga waktu itu kami sudah kumpulkan dana sekian puluh juta, dan kemudian tiba waktunya untuk kami pergi ke toko musik untuk membeli alat musik. Dan kemudian waktu itu panitia program pembelian alat musik ini, ketuanya berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya mau bawa mobil sendiri supaya biaya kita tidak terlalu banyak, nanti langsung kita bawa alat musiknya." Jadi waktu itu kami bawa mobil dari jemaat ini, di mana mobilnya adalah Kijang Innova waktu itu. Nah, ketika itu saya sangat senang karena jemaat ini dia punya hati bagaimana supaya lebih irit, dia punya hati untuk berbuat sesuatu, berkorban. Akhirnya kami bawa mobil ini sampai di kota, dan kemudian kami pergi ke salah satu toko alat musik, dan kami parkirkan mobil, kami masuk ke toko alat musik, kami masuk di sana, dan kemudian saya pilih sekitar mungkin 1 jam sampai 2 jam. Saya pilih semua alat musik yang kami butuhkan, dan kemudian selesai itu berhitung dengan yang punya toko, dan setelah deal harga dan alat musik semua sudah dikumpuli, saya berkata kepada jemaat ini, kami ada 3 orang pada waktu itu, saudara, dan saya berkata kepada jemaat ini, silakan geser mobil kita lebih dekat ke toko ini, karena tadi agak jauh, saudara, karena tidak ada tempat parkir di depan toko ini. Silakan geser mobil kita lebih dekat supaya kita bisa angkat alat musik sebagian ke dalam, dan kemudian saya juga bawa alat musik untuk diperbaiki dan bawa alat musik itu, saya bilang, yang rusak supaya diperbaiki di toko ini. Nah, saudara, waktu itu kedua jemaat ini mereka keluar, dan kemudian saya masih tetap tinggal di toko alat musik ini. Dan ketika mereka keluar, saya tunggu-tunggu, lama sekali mereka tidak datang. Saya tunggu-tunggu, lama sekali tidak datang. Dan kemudian, saudara, akhirnya saya lihat keluar. Ketika saya lihat keluar, saya melihat mereka begitu panik, dan sampai saya lihat wajah mereka pucat pasi, saudara. Padahal bapak ini bisa dibilang kulitnya agak hitam, tetapi pada waktu itu dia pucat sekali, kelihatan putih, saudara. Kenapa? Karena mobil Kijang Innovanya yang kami bawa itu hilang, tidak ada di tempat parkir, saudara. Dan waktu itu saya tidak tahu lagi, di pikiran saya berkecamuk begitu banyak pikiran-pikiran. Karena mobil ini hilang, saya pikirkan bagaimana mengganti mobil ini, sedangkan mengumpulkan alat musik yang kami beli sekitar 40-50-an juta pada waktu itu dikumpulkan tahunan, saudara. Bagaimana nanti saya mengganti mobil yang harganya ratusan juta? Itu yang ada dalam pikiran saya yang pertama. Dan kedua, bagaimana jemaat ini, dia sudah punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa mengangkut alat musik. Dia juga tidak minta minyak, dia tidak minta sewa dari mobilnya, dengan sukarela
Tapi sekarang hilang, malah dari niat baiknya itu malah mobil ini hilang. Apa yang terjadi nanti kepada jemaat ini? Jangan-jangan mereka nanti undur dari Tuhan. Ada begitu banyak pikiran-pikiran berkecam pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, pulanglah kami tanpa mobil. Dan sampai di rumah saya ceritakan kepada istri saya, kami menangis sejadi-jadinya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kemudian saya jumpai jemaat ini bolak-balik ke rumah supaya dia tetap kuat. Kita akan kita doakan supaya mobil ini bisa kembali. Sekalipun dalam faktanya, dalam sejarahnya hampir tidak ada mobil yang hilang dengan cara demikian bisa kembali lagi, saudara. Tetapi pada waktu itu kami berseru kepada Tuhan. Saya dorong jemaat ini untuk tetap kuat dan mencari Tuhan, dan mereka pun, sekalipun saya lihat kadang-kadang naik turun grafiknya, kadang mereka kuat, kadang mereka lemah dengan situasi yang ada. Tetapi saya tetap kuatkan, kami juga tetap mencari Tuhan sekalipun aku bingung dan tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi pada intinya, baik jemaat ini, baik kami sebagai hamba Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap berdoa, kami tetap kuat, kami cari informasi, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Dan singkat cerita, saudara, ketahuanlah dan dapatlah siapa yang mengambil mobil ini. Dan ternyata mobil ini sudah dicincang. Mobil ini tidak ada lagi, tetapi sudah dapat bukti bahwa dia yang mengambil. Kenapa, saudara? Karena ternyata waktu itu dia suruh orang lain untuk mengeksekusi, dan orang yang mengeksekusi ini akhirnya bertengkar dengan dia, dan akhirnya orang ini tadi yang disuruh mencuri mobil ini tadi, akhirnya kami interogasi dan dia mengaku, kami rekam dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini tadi, dan singkat cerita dia mengakui semuanya dan dia mengganti rugi. Sekalipun mobil itu sudah dicincang dan tidak ada lagi, tapi dia ganti rugi semuanya, termasuk alat musik yang ada di atas mobil itu yang mau diperbaiki, semuanya diganti rugi, saudara. Dan saudara tahu itu terjadi sekitar 1 tahun baru kembali, baru didapat. Bayangkan prosesnya 1 tahun. Bagaimana dalam 1 tahun itu penuh dengan kebingungan, kenapa ini bisa terjadi. Tapi namun demikian kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mencari kehendak Tuhan, kami tidak undur. Dalam kebingungan, tidak mengerti lagi kenapa ini bisa terjadi. Tetapi kami tetap cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Kami tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun prosesnya begitu berat. Saudara, tidak terhitung berapa banyak, sulit aku jelaskan berapa banyak air mataku mengalir di saat itu, saudara. Selama 1 tahun itu, kami suami istri sering kali bergandengan tangan, kami menangis bersama, kami berseru bersama kepada Tuhan. Dalam situasi yang berat itu, saudara. Kok ini bisa terjadi? Apa kata orang nanti? Apa kata jemaat nanti? Dan sebagainya, begitu banyak pikiran. Bagaimana kalau jemaat ini mundur nanti? Tetapi dalam 1 tahun itu kami tetap kuat, dan kami juga sering kali datang ke rumah jemaat ini untuk menguatkan mereka, untuk memotivasi mereka supaya mereka jangan pernah undur. Jadi kami melangkah tertatih-tatih, saudara, dalam kebingungan kenapa ini terjadi. Tetapi kami terus mencari Tuhan sampai akhirnya Tuhan yang atur semuanya. Tuhan buka jalan, mujizat pun terjadi, dan akhirnya mafia ini harus mengembalikan semua kerugian itu, saudara. Dahsyat Tuhan ketika kita diproses, sekalipun kadang kita tidak salah, tetapi Tuhan ingin kita naik level. Kami punya niat baik untuk memperlengkapi rumah ibadah Tuhan supaya jemaat Tuhan lebih baik beribadah. Jemaat ini juga punya niat baik, dia tawarkan mobilnya supaya bisa dipakai dalam mengangkut alat musik dari kota. Semua punya niat baik, tetapi kami diproses dalam niat baik yang kami lakukan. Tetapi dahsyatnya, saudara, ketika kami tidak pernah lemah, ketika kami terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, akhirnya kami melihat Allah menyatakan mujizatnya. Saudara, adakah saat ini saudara sedang diproses? Sekalipun saudara merasa bahwa saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi saudara sedang diproses, diuji. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur, tetap cari wajah Tuhan. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Dia dengar doa,
Dia dengar seruan orang-orang yang tetap mencari Dia dalam segala situasi yang dia alami. Kemudian yang terakhir saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut, masih di ayat 14, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketiga, untuk Tuhan menjawab doa, untuk Tuhan melakukan mujizat, untuk Tuhan mengerjakan pemulihan. Hal ketiga yang Tuhan tegaskan di sini adalah umatku yang berdoa dan bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi yang ketiga saudara, kita harus berdoa dalam pertobatan. Saudara, setiap kita harus tetap diproses untuk menjadi lebih baik. Kita harus bertobat lagi dan bertobat lagi. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya sadar bahwa masih begitu banyak hal yang harus diubah di dalam diriku. Masih begitu banyak hal yang harus diperbaharui dalam diriku. Aku harus diproses lagi untuk semakin benar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Allah sudah membenarkan kita saudara, tapi dalam proses perjalanan hidup kita, karakter, pola pikir, perbuatan, tindakan, sifat-sifat kita masih begitu banyak yang harus diproses dan dibaharui. Dan tahukah saudara, ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat dari kejahatan-kejahatan kita, di sanalah Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan seruan kita. Saudara, Tuhan pernah berkata kepada umatnya orang Israel, silahkan naikkan doamu lebih banyak lagi, berserulah lebih keras lagi. Dan Tuhan berkata, aku tidak peduli. Kenapa saudara? Karena kamu tidak bertobat, karena kamu tidak setia kepada seperjanjianmu, pasangan hidupmu. Itu berbicara tentang orang Israel tidak setia kepada pasangan hidup mereka, tapi itu semua berbicara tentang dosa. Ketika mereka tidak mau bertobat, sekalipun mereka berdoa dan memperbanyak doa mereka, Tuhan bilang, aku tidak mau dengar. Jangan-jangan hari ini kita ada di posisi itu saudara. Kita sudah banyak berdoa, kita sudah lama berdoa, tetapi jawaban tidak kunjung tiba. Kenapa? Karena kita sibuk berdoa dan sibuk juga berdosa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara berdoa dan kemudian saudara juga bertobat dan bertobat? Untuk kita mengalami jawaban doa, untuk kita mengalami pemulihan, kita harus berdoa dan berdoa, tapi kita juga harus bertobat dan bertobat, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan kepada umat-umatnya ketika mereka menaikkan doa yang benar, Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan dengar seruan-seruan mereka, Tuhan dengar seruan-seruan kita, dan Dia berkata, aku mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar dan Dia kerjakan pemulihan. Saudara rindu pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara? Maka berdoalah dengan benar. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menegaskan bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan. Dan kemudian ketiga, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Doa yang disertai dengan kerinduan untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus, bertobat dan bertobat lagi. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara merindukan jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menantikan jawaban doa di dalam kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara rindu, maka sertailah doa-doa saudara dengan kerendahan hati. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Sertailah doa-doa saudara dengan kerinduan akan Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Dan sertailah
doa-doa saudara dengan pertobatan. Apa yang hari ini Tuhan berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi. Apa yang hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati saudara. Apa yang Dia tegur dalam diri saudara. Untuk saudara bertobat lagi. Mari bertobat saudara, jangan mengeraskan hati. Jangan tunda-tunda. Bertobatlah sekarang kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Bertobatlah, rendahkan diri di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita kembali sudah belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan dan berdoa. Kita harus bertobat dan berdoa. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman-Nya. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan dan mereka begitu rindu jawaban doa. Dan tentu saja setiap kami umat-umat-Mu menantikan jawaban dari doa-doa dan seruan kami kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa untuk kami menerima jawaban dari seruan-seruan dan doa kami kepada Tuhan, maka kami harus berdoa dan juga merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga doa-doa kami dijawab Tuhan. Kami juga sudah dengar bahwa kami selain merendahkan diri, kami juga harus mencari wajah-Mu dan berdoa. Ajar kami semakin haus akan Engkau, bukan hanya berdoa dan meminta, tetapi kami juga haus akan Engkau. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya doa kami dijawab. Kami harus berdoa dan juga bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah lawat semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, ajar mereka menerapkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam hidup mereka. Tuhan, kerjakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan jawaban doa-doa anak-anak-Mu. Nyatakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah mereka, kuatkan mereka untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat
hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka,
Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.